kehidupan kita ini tidak mungkin tanpa tujuan. Allah mendesain kita itu bukan tanpa tujuan. Allah mendesain kita tuh ada tujuan, bukan tanpa tujuan. Kita bersyukur saudara-saudara kepada Tuhan Yesus Kristus karena Tuhan izinkan kita masih ada sampai dengan hari ini bukti penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan bisa saja buat kita tidak ada di tahun kemarin, bisa saja dengan segala cara Tuhan bisa lakukan untuk meniadakan kita. Tapi kalau kita ada sampai dengan hari ini, bukti kasih dan penyertaan Tuhan. Ya bukan berarti kita lebih baik dari orang-orang yang sudah pulang terlebih dahulu, sudah meninggal di tahun 2022, bukan. Tapi memang kalau kita masih ada agenda khusus yang belum selesai dalam hidup kita, agenda Tuhan yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita, saudara. Karena kita tahu bersama bahwa kehidupan kita ini tidak mungkin tanpa tujuan. Allah mendesain kita itu bukan tanpa tujuan. Allah mendesain kita tuh ada tujuan, bukan tanpa tujuan. Tadi Bapak Daniel bersaksi, bersyukur kepada Tuhan ulang tahun yang ke berapa tadi? 44. Itu tanggal berapa ulang tahunnya Pak? Oh 31 ya. Berarti ya saya ulang tahunnya 28. Memang di Missing Grace itu paling banyak ulang tahun di bulan Januari. Termasuk Pak Gembala, Pak Melhatok juga itu Januari semua ya. Dan puji nama Tuhan saudara-saudara, di tambahan usia ini saya secara jujur mau minta Tuhan supaya saya tetap kuat ya, tetap menyala begitu ya, untuk kemuliaan Kristus. Saya usia 38 sekarang ya. Usia 44, Bapak Daniel saya 38 tahun, saudara. Saya menolak sebenarnya 38, maunya 28 ya, masih kelihatan muda sebenarnya. Cuma tidak bisa, kita tidak bisa tolak usia semakin hari semakin naik, semakin bertambah, saudara. Dan Alkitab bilang hidup manusia itu kan Mazmur 90 ayat 10, nah, ini luar biasa. Kan bilang begitu, hidup manusia 70, kalau kuat 80. Nah saya tidak tahu umur Bapak Mama sekarang berapa, kurang dengan kalau misalnya usia kita tuh 70 ya, kalau kuat ya 80 ya, apalagi kita penggaya makan yang begini nih, yang tidak jaga, saya juga tidak jamin sampai 80, saya juga tidak tahu. Tapi yang pasti saudara-saudara, kita pakai kesempatan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Beberapa hari sebelum ulang tahun saya tanggal 28 itu, sekitar hari Senin saya doa, Tuhan kalau bisa di tanggal 28 itu di ulang tahun saya itu saya ada khotbah di mana kok Tuhan kasih hadiah itu. Saya tidak minta hadiah-hadiah yang lain, saya minta saya bisa khotbah di tanggal 28 itu kan luar biasa, itu hadiah luar biasa ya. Dan puji Tuhan, Tuhan izinkan kasih beberapa pelayanan di depan ya, baik sebelum dan sesudah nanti tanggal 28 ada pelayanan. Tapi tanggal 28 itu saya dikasih kesempatan untuk bicara di depan keluarga. Kebetulan saya ulang tahun tanggal 28, lalu ada adik saya juga yang berhari ulang tahun, lalu mereka bikin ibadah. Istri saya sudah bilang, nanti bikin ibadah. Saya memang sengaja begitu supaya bisa sampaikan firman begitu. Dan saya juga bilang kepada mereka untuk kita kumpul-kumpul, saya ibadah dulu, baru makan rohani dulu. Dan puji Tuhan saudara-saudara, saya diizinkan untuk bicara. Tidak ada kebahagiaan melebihi kebahagiaan bisa bicara di depan keluarga. Kadang-kadang kita hebat bicara di luar, keluarga tidak terima. Saya bersyukurnya masih diterima di keluarga untuk bicara, dan itu kesempatan terbaik bagi saya untuk bicara tentang Tuhan, bicara tentang kebesaran Tuhan. Dan malam itu saudara-saudara, kalau tidak salah saya berbicara tentang 2M. M yang pertama adalah menyadari kita ada itu karena Tuhan. Saya bilang, kita ada karena Tuhan. Daud bilang, jiwaku benar-benar menyadarinya ya. Jadi jiwa kita memang harus menyadari, kita harus sadar benar bahwa kita ada itu karena Tuhan. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Jadi kita harus sadar kita ada karena Tuhan. Itu saya bilang M yang pertama, menyadari kita ada karena Tuhan. M yang kedua saya bilang, menyadari kita ada untuk satu maksud dan tujuan. 1 Tesalonika 4 ayat 7 mengatakan bahwa Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi melakukan apa yang kudus, saudara. Kita dipanggil untuk melakukan apa yang kudus, bukan apa yang cemar. Bahkan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, kita ini buatan Allah ya. Kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik.
Kalimat untuk melakukan pekerjaan baik itu tujuan. Amin, saudara. Jadi tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah untuk melakukan apapun, saudara-saudara, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tidak harus khotbah di sini, WL di sini, lalu itu yang dikatakan memuliakan Tuhan. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 mengatakan bahwa apapun yang kamu perbuat, ya, yang kamu kerjakan, lakukanlah sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apa saja di kantor saudara, ya, di tempat kerja saudara, di kampus saudara, di sekolah saudara, ya, bersaksi betapa baiknya Tuhan dalam hidup saudara. Karena Allah desain kita untuk tujuan. Tidak ada Allah desain seseorang untuk main gila, itu tidak ada. Kita yang hobi main gila, kita yang suka main gila, bercanda. Tuhan tidak mungkin. Dia desain seseorang untuk maksud dan tujuan. Dan semua kita, saudara, punya tujuan. Tuhan taruh maksud dan tujuan dalam kehidupan kita. Sudah pasti untuk memuliakan nama Tuhan. Amin, saudara. Dan kalau tidak salah dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4 bahwa selama masih siang, kalau tidak salah Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4, selama masih siang kita pakai kesempatan, ya, untuk melayani Tuhan. Selama masih siang artinya selama masih ada kesempatan, karena akan datang malam tuh kesempatan sudah selesai. Selama masih siang, selama kita masih bernafas, yang diizinkan ada oleh Tuhan, ya, di tahun 2023 berdampak, melayanilah, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin, saudara-saudara. Saya sering bilang begini, Bapak Ibu saudara, jangan pernah berhenti ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Jangan berhenti ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kalau tidak salah saya khotbah hari Minggu kemarin dan saya bahas akhir kepemimpinan dari Yosua. Yosua bilang, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Aku dan seisi rumahku akan beribadah. Tapi sebelum masuk di bagian itu, saudara, dari bagian awal, saudara, itu dari Yosua 24 ayat 2 sampai ayat 13 kalau tidak salah, itu Yosua menceritakan kembali betapa Tuhan begitu mengasihi mereka. Yosua menceritakan kembali perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat yang pernah dikerjakan oleh Tuhan kepada nenek moyang Abraham, ya, dan lain sebagainya. Bahkan mereka pun mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Mujizat Tuhan untuk bangsa Israel itu kan luar biasa, saudara. Amin. Tapi seiring itu pula kadang-kadang mereka mengalami mujizat, kadang-kadang mereka juga melawan Tuhan. Begitu. Itu juga gambaran kita kadang-kadang, ya. Kadang-kadang Tuhan sudah tolong kita, Tuhan sudah buktikan kasih Tuhan ke kita, maka kadang-kadang kita juga tidak setia dengan Tuhan, begitu, ya. Bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, ya. Jadi Yosua di akhir kepemimpinannya, Yosua mencoba untuk menceritakan kembali betapa Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa bagi bangsa Israel. Baru masuk pada kewajiban itu, jangan pernah tinggalkan Tuhan, ya, beribadah dan hidup takut akan Tuhan. Jadi Yosua menceritakan kembali, saudara, betapa Tuhan itu begitu baik. Laut Teberau dibagi menjadi dua. Waktu Firaun dan prajurit mereka yang mengejar bangsa Israel, itu laut bisa terbelah menjadi dua. Ini tembok kiri kanan, ini air. Nah, itu air itu jadi tembok, begitu mereka lewat tengah. Ada orang bilang itu cerita terlalu lebay. Apakah cerita itu benar? Cerita itu benar. Emangnya Tuhan tidak bisa buat hal yang luar biasa seperti itu? Apa sih yang Tuhan tidak bisa buat? Amin, saudara-saudara. Langit, bumi dan segala isinya itu Dia punya, nah. Apa yang Dia tidak bisa buat, saudara-saudara? Kita tidak bisa batasi Tuhan dengan pikiran kita yang sempit. Tidak bisa, otak kita kecil, Tuhan kita besar. Bagaimana kita bisa saudara-saudara, menyimpan Tuhan di otak kita yang sempit? Tuhan terlalu besar. Bahkan Dia tidak bisa dibatasi oleh ruang, jarak, dan waktu. Saudara-saudara yang dengar di online saja, kalau saudara sakit, ya, saudara ada dalam situasi yang sudah dengar, Tuhan bisa tolong Anda tanpa Anda harus datang sini. Yang penting buka hati, Tuhan pasti bekerja dalam kehidupan saudara. Jadi jangan berhenti ceritakan kebaikan Tuhan, saudara-saudara, sampai akhir kepemimpinan dari Yosua pun, ya, mau meninggal pun, saudara-saudara, dia meninggalkan di usia 110 tahun, saudara-saudara. Itu pun dia masih cerita tentang kebaikan Tuhan. Nah, ini memberikan motivasi bagi kita supaya jangan berhenti menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Saya sering bilang bahwa kesedihan itu bisa di-keep, kesedihan itu bisa disimpan. Kita ini kadang-kadang kalau sedih, bertemu dengan masalah kehidupan kita tidak mau cerita orang, betul tidak? Di hadapan orang kita mau terlihat kuat, padahal sebenarnya ancur dalam, cuma di depan orang kita tidak mau cerita, begitu. Kita mau keep, kita mau simpan. Tapi dengar, kebahagiaan itu susah untuk disimpan. Amin.
Kita kalau bahagia, suami beli gelang emas, beli cincin emas, suami bawa ke lipo, apalagi suami buat sesuatu yang jarang dia lakukan, itu kita bisa kasih bangun tetangga. Tetangga masih tidur hanya untuk menceritakan kebaikan suami ke saudara. Betul tidak? Apalagi ibu-ibu toh. Ibu-ibu kan satu hari dia harus kasih habis 20.000 kata. Laki-laki kan cuma 7.000. Kota bicaranya itu lebih banyak, unlimited. Jadi mereka pasti ceritakan kebahagiaan mereka. Suami saya itu begini loh, istri saya itu begini loh, begini. Wih, buat surprise luar biasa. Nah, kita cerita kebahagiaan kita di orang lain. Nah, betapa kurang ajarnya kita kalau kita tidak bisa ceritakan tentang Tuhan. Amin, saudara. Keselamatan yang Tuhan berikan buat kita tuh melebihi emas, melebihi apa lagi? Handphone saudara yang mungkin suami saudara beli, atau apapun yang mahal, tidak ada yang bisa menyamai keselamatan yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Jadi harusnya kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan.